Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran fisika kelas 11 bersama Ibu Rati Sirnawati. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang dinamika rotasi, khususnya tentang momen gaya atau torsi. Apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi itu adalah bagian mekanika yang mempelajari gerak dengan memperhatikan gaya-gaya penyebabnya. Di dalam dinamika rotasi, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama tentang momen gaya atau torsi, kedua tentang momen inersia, ketiga tentang gerak menggelinding, keempat tentang energi rotasi, dan kelima tentang momentum sudut. Perhatikan gambar pintu berikut ini. Di sini sebuah pintu berada gagang pintunya selalu berada di ujung. Pernahkah kalian berpikir kenapa gagang pintu diletakkan jauh dari engsel? Engselnya itu sebelah sini ya. Kemudian apa yang akan terjadi bila gagang pintu ini digeser atau diletakkannya di tengah atau diletakkannya di posisi dekat engsel oleh si emang tukang pintunya? Gambar yang kedua, di sini terlihat seseorang sedang membuka mur ban mobil menggunakan dongkrak. Pada saat akan membuka mur, mana yang akan kalian pilih? Dongkrak yang gagangnya pendek atau dongkrak yang gagangnya panjang? Yang selanjutnya, di manakah posisi tangan kalian akan diletakkan saat memegang dongkrak? Ya. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat 3 orang sedang mendorong pintu dengan jarak yang berbeda dari engsel, ya, atau sumbu putar. Orang yang pertama mendorong dari jarak yang jauh dari engsel. Ini engsel, ini orang yang pertama. Yang orang yang kedua mendorong di antara gagang dengan engsel. Berarti dia berada di tengah-tengah engsel. Orang yang ketiga mendorong dari sisi yang dekat dengan engsel. Menurut kalian, pintu manakah yang mudah untuk terdorong? Perhatikan, amati peristiwa di bawah ini. Nah, dari video tersebut terlihat gagang pintu berada di ujung dan terlihat lebih mudah untuk membuka. Dan perhatikan lagi video yang kedua. Di sini ada sebuah mur akan dibuka dengan menggunakan mur juga yang difungsikan sebagai obeng, ya. Nah, perhatikan letak tangan. Tangan itu sebagai gaya yang diberikan pada mur. Perhatikan letak tangannya ada di sebelah mana dan arah putarnya kemana. Nah, perhatikan letak tangannya ada di ujung paling jauh. Terlihat oleh kalian mudah untuk memutarkan. Dan sekarang diubah lagi gayanya, arah gayanya, dan letak tangannya tetap di ujung dibandingkan dengan yang di tengah. Nah, itu ya. Perhatikan lagi dari gambar yang tadi, yang pertama, maka dapat kita ceritakan bahwa pintu yang didorong pada posisi dekat ke engsel lebih sulit terdorong dibandingkan dengan yang didorong pada posisi tengah, ya, tengah ke engsel. Ini berarti bahwa jika kita memberikan gaya pada bagian gagangnya atau jauh dari engsel, maka akan terasa lebih ringan. Nah, di sini sudah terlihat kalau yang jauh dari engsel membukanya itu lebih lebar dibandingkan dengan yang dekat ke engsel. Terlihat sangat kesulitan. Ternyata
meletakkan posisi gagang pintu itu jauh dari engsel ada hubungannya dengan momen gaya atau torsi. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas pada kalian untuk melakukan percobaan pada pintu ya, dan kalian merasakan. Semuanya menjawab bahwa membuka pintu dekat dengan engsel itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan membuka pintu, memegang pintu, gagang pintunya jauh dari engsel. Kalian semua sudah merasakan itu dan itu adalah fakta. Ya, tidak bohong gitu. Berarti itu adalah fakta yang sudah kalian peragakan dan rasakan. Nah, kenapa kok ada kaitannya dengan momen gaya atau torsi? Apa itu momen gaya atau torsi? Pada gerak translasi atau lurus, penyebab terjadinya benda bergerak itu adalah adanya gaya. Begitu juga ketika benda bergerak rotasi. Maka yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar itu kita sebut dengan momen gaya atau torsi dengan lambang tau. Jadi, momen gaya atau torsi itu adalah ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Bagaimana besar momen gaya torsi bisa dihitung? Besar momen gaya torsi ini bisa dihitung. Misalkan di sini ada sebuah obeng yang di sini terdapat sumbu rotasinya. Kemudian dari sumbu rotasi ke titik tangkap gaya itu jaraknya adalah R. Di sini terlihat antara gaya dengan R ini adalah lengan momen gayanya itu tegak lurus. Ya. Nah, kalau kita misalkan D itu sama dengan R nilainya, di mana D ini, R ini atau D ini tegak lurus terhadap F, maka untuk menghitung besarnya momen gaya itu adalah tau sama dengan F kali R. Atau Bu, saya mah di referensi saya, lengan momen itu atau jarak dari poros ke gaya itu adalah L. Sama tidak? Sama. Jadi itu masalah simbol saja. Mau D, mau R, mau L itu sama saja. Yang pasti antara F dengan momen gayanya, gaya dengan lengan momennya itu harus selalu tegak lurus. Bagaimana kalau gayanya tidak tegak lurus? Nah, di sini ada sebuah benda diberi gaya, ini sebagai porosnya. Jarak dari poros ke gaya itu sejauh R. Gayanya tidak tegak lurus tetapi membentuk sudut. Bagaimana supaya bisa menghitung besar momen gayanya? Yaitu tarik garis kerja dari gaya, kemudian tarik garis kerja juga dari poros menuju ke garis kerja gaya tadi. Maka dia harus tegak lurus. Nah, garis yang dibentuk yang jarak dari yang ditarik dari sumbu poros ke garis kerja gaya ini itu disebut dengan lengan momen atau L atau D atau R gitu ya, atau D atau L lah gitu ya, biar tidak pusing. Nah, bagaimana sekarang persamaannya? Persamaannya kita tahu kan yang tegak lurus antara gaya dengan lengan momen itu harus selalu tegak lurus. Nah, lengan momen itu kan D. Karena membentuk sudut, maka D ini mempunyai nilai R sin theta. Maka sekarang persamaan momen gayanya menjadi F kali R sin theta. Kenapa F kali R sin theta? Karena nilai D-nya ini adalah R sin theta. Apa itu D? D itu lengan momen, satuannya meter. Apa itu R? R itu jarak dari poros ke gaya, satuannya meter.
Apa itu theta? Theta itu adalah sudut antara gaya dengan jarak dari poros. Sudut antara gaya dengan jarak dari poros. Jadi, besarnya momen gaya atau torsi itu tergantung pada gaya yang diberikan serta jarak antara sumbu putaran dengan letak gaya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan letak gagang pintu dengan konsep momen gaya atau torsi? Perhatikan, di sini ada engsel pintu sebagai titik tumpu atau poros. Kemudian gagang pintu ini sebagai gaya yang bekerja pada saat ditarik atau pada saat didorong gayanya itu. Nah, jarak dari engsel ke gagang pintu itu disebut dengan lengan gaya. Kita tahu bahwa momen gaya itu perkalian antara gaya dengan lengannya kan? Dengan lengannya. Dimana kalau kita ubah gaya ini sama dengan tau per L. Artinya antara gaya berbanding terbalik dengan lengannya ya, atau jarak dari poros ke gaya. Nah, semakin ya dari rumus ini, semakin besar panjang lengan atau semakin jauh panjang lengan gaya dari sumbu putar, maka besar gaya yang dikeluarkan itu semakin kecil. Gaya yang dikeluarkannya semakin kecil, artinya apa? Artinya pada saat membuka pintu tidak memerlukan banyak gaya atau mudah. Nah, sebaliknya kalau semakin kecil panjang lengan gaya atau semakin pendek jaraknya, maka besar gaya yang dikeluarkannya itu untuk membuka pintu itu semakin besar. Kalau semakin besar berarti momen gayanya pun yang diberikan itu semakin besar. Itu adalah hubungannya dengan antara gagang pintu dengan konsep momen gaya. Nah, sekarang bagaimana arah momen gaya? Karena momen gaya itu merupakan vektor, maka dia mempunyai besar dan arah. Kita sepakati bahwa tanda positif itu jika putaran berlawanan arah jarum jam, kemudian tanda negatif jika putaran searah jarum jam. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gaya yang diletakkan sejauh L dari sumbu putar. Kemanakah arah putarnya? Arah momen gaya berputar. Ternyata arah berputarnya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, yang bawah pada saat gayanya itu kan ke bawah. Kemudian sumbu putarnya ada di sebelah kiri ya. Kemanakah arah putarnya? Ternyata arah putarnya searah jarum jam. Kemudian yang gayanya berada di sebelah kiri, sumbu putarnya sebelah kanan. Kemanakah arah putarnya? Searah jarum jam. Searah jarum jam. Yang bawah ini berlawanan arah jarum jam. Mengapa bisa demikian? Yang ini arahnya gayanya di sini berlawanan. Tapi kalau di sini juga berlawanan. Kesimpulannya bahwa gaya yang diberikan itu arah putarnya selalu menuju ke poros, selalu menuju ke sumbu putar. Jadi ini tidak mungkin sumbu putarnya di sini gaya ke atas, muternya ke searah dengan jarum jam. Tapi akan lebih mudah dia berlawanan arah jarum jam. Jadi selalu menuju sumbu putar atau menuju poros. Begitu juga yang ini menuju poros ya. Jadi ingat bahwa L ini diukur dari mana? Dari sumbu putar ke gaya yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya perhatikan video yang tadi yang ini. Kalau sekarang kalian perhatikan arah torsinya, arah momen gayanya menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini kaidah tangan kanan
keempat jari menunjukkan arah gaya, jempol menunjukkan arah torsi. Kalau dilihat dari video ini, perhatikan arah gayanya. Arah gaya itu dia berlawanan dengan arah jarum jam yang ini, maka torsinya akan ke atas. Lihat murnya. Murnya arahnya ke atas. Artinya torsinya sedang menuju ke atas. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Arah gayanya itu searah dengan jarum jam. Maka arah murnya, torsinya sedang menuju ke bawah. Kelihatan murnya sedang masuk kan? Nah, itu cara menggunakan kaidah tangan kanan pada putaran skrup. Nah, contoh soalnya ini. Pada gambar berikut, silinder padat memiliki jari-jari R1, R2, kemudian memiliki 2 buah gaya. Hitung total torsi dari arah rotasi. Ingat selalu bahwa gaya itu dengan jarak itu harus selalu tegak lurus. Jadi pada saat gayanya seperti ini, kalian cari dari porosnya yang tegak lurus, berarti jari-jarinya ini. Kemudian begitu juga dengan F2, sama dia jari-jarinya ini. Ini lengan momennya sebagai lengan torsinya. Nah, sekarang tinggal lihat karena porosnya ada di sini, maka F1 itu arah putarnya bagaimana? Ternyata F1 itu searah dengan jarum jam. Ya, positif negatif. Kalau searah jarum jam itu bernilai negatif, makanya di sini minus F1 kali R1. Nah, sekarang F2. F2 kan porosnya di sini nih, lengannya R2. Ini sudah tegak lurus kan? Nah, makanya momen gayanya kemana arahnya? Yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Dia ke sini, makanya dia bernilai positif. Tinggal dijumlahkan, masukkan angkanya. Ternyata hasilnya adalah negatif. Kalau hasilnya negatif, artinya momen torsinya itu, arah rotasinya itu searah dengan jarum jam. Contoh yang berikutnya, hitung torsi total berdasarkan gambar berikut. Titik A sebagai poros, sekarang titik A sebagai poros. Maka gaya-gaya yang ada di A itu tidak perlu dihitung. Yang dihitung itu adalah gaya di B dan gaya di C. Nah, kalau yang gaya di C dulu itu sebagai F2. Berarti arah putarnya kemana? Searah jarum jam berlawanan. Ternyata arah putarnya itu adalah searah jarum jam. Nilainya positif negatif. Nilainya adalah negatif. Jadi tau A atau poros di A negatif F2 kali D2. Kemudian sekarang F3. F3 ke porosnya di sini. Berarti F3 ini kan sudah tegak lurus ya. Nah, F3 itu arah putarnya kemana? Arah putarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti dia positif nilainya. Makanya di sini positif F3 kali D3. Ingat jaraknya itu kalau yang dari A ke C atau C ke A arahnya 40. Tetapi kalau dari B ke poros ini ke A itu jaraknya adalah 100 cm atau 1 meter. Ingat, satuan harus diubah terlebih dahulu. Dari sentimeter harus diubah ke meter karena di sini satuan gayanya Newton. Maka hasil perhitungan diperolehlah positif 1 Newton meter. Positif artinya torsi tersebut arahnya berlawanan jarum jam. Sekarang bagaimana kalau yang jadi porosnya adalah B? Berarti yang A ini diperhitungkan. Tapi jangan lupa A ini kan membentuk sudut 37 derajat. Sedangkan gaya itu harus selalu tegak lurus dengan poros. Maka sekarang yang digunakannya itu adalah tidak lagi F1 saja, tetapi menjadi F1 sin 37
derajat. F1 sin 37 derajat, arah putarnya kemana? Kalau diputar menuju ke poros, dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti bernilai negatif. Jaraknya mana? Jaraknya dari A ke B, yaitu sejauh 1 meter. Begitu juga dengan yang F2. F2 arahnya kemana? F2 arah putarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Berarti dia bernilai positif. Masukkan angkanya, ternyata hasilnya 0. Kalau ada porosnya di B sebagai poros. Begitu juga kalau C sebagai poros, berarti F1 sin 37 dan F3 itu dipergunakan. Ya, tergantung nanti hasilnya. Kalau positif berarti berlawanan jarum jam. Bagaimana anak-anakku? Cukup jelas contoh soalnya? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan momen gaya secara fisis maupun secara perhitungan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.